Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah wa ajmali khalqillah wa akmali khalqillah wa khairi khalqillah sayyidina وحبيبنا ومولانا محمد سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الرسول الأمين خاتم النبيين وإمام المتقين وإمام الأنبياء والمرسلين سيد السابقين اللاهقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح لنا أبواب العلم آمين. اللهم افتح لنا أبواب العلم ويسر لنا وزدنا علما وفهما في الليل والنهار وفي كل وقت ومكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وأفهمنا علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأوير ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأدهر وأصحابه الأحيار عدد نعم الله والإفضاله. أما بعد، حضرة العلماء الأعزاء وأحبابنا الأجلاء وأصدقائنا الكرماء، نخص بالذكر Habib Faiz bin Alwi Al-Kab yang sangat saya muliakan, Al-Mukarram Habib Idrus bin Muhammad Asgab juga yang sangat kami muliakan, Dr. Kiai Muhammad Sabiran Afandi MA juga yang sangat kami muliakan, Al-Mukarram Habib Muhammad bin Ali Asgab juga yang kami sangat muliakan, Kiai Haji Muhammad Ridho LC juga yang kami sangat muliakan, Habib Abdullah Al-Habsyi juga yang sangat kami muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Said juga kami sangat muliakan, Kiai Haji Muhammad Idham yang kami sangat muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hawarismi juga yang kami sangat muliakan, Habib Abdurrahman Asgab juga yang kami sangat muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Kasful Anwar yang sangat kami muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Saukani LC juga yang kami sangat muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Bari
Kami lanjut. Al-Mukarram Kiai Abdul Bari yang sangat kami muliakan. Al-Mukarram Ustadz Aji Yus'a Sadari yang kami muliakan. Habib Abdurrahman Al-Idrus juga yang sangat kami muliakan. Habib Sadiq Al-Bahar juga yang sangat kami muliakan. Al-Mukarram Kiai Haji Sulaiman Ilyas BA juga yang kami saya muliakan. Kepada para kiai-kiai yang hadir di kesempatan pagi hari ini, yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, namun hati kami yang sangat dalam tidak mengurangi rasa cinta dan takdim kepada beliau. Semoga beliau yang hadir pada kesempatan hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada tokoh-tokoh masyarakat dan undangan pada syarifah dan ustazah, dan juga hadirin hadirat yang hadir di kesempatan pagi hari ini, juga yang kami sangat muliakan dan sangat kami cintai. Marilah kita bertahmid dan bertasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada kesempatan pagi hari ini telah memberikan rahmat dan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Semoga kita sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka Maulidur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapat berkah dan syafaat dari beliau besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatuhu wa salamuhu senantiasa dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah seorang utusan, seorang nabi, seorang utusan yang sangat dicintai oleh Allah dan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan beliau sangat cinta kepada umatnya, sangat sayang kepada umatnya, dan sangat bertanggung jawab kepada umatnya besok kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada kesempatan pagi ini mendapat pertolongan dan syafaat dari beliau besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan masuk ke surganya Allah berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat saudara-saudara sekalian, alhamdulillah oleh Allah saya ditakdirkan sampai ke Amuntai. Baru kali ini Habib para kiai saya sampai ke Amuntai. Saya tidak pernah, walaupun saya sering ke Banjarmasin, diundang di Banjarmasin, mengisi di berbagai tempat. Coba kali ini saya sampai ke Amuntai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan lagi di lain kesempatan dan hari-hari yang mungkin di hari-hari yang lain, insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah kita bertemu dengan saudara-saudari sekalian di Amuntai. Itu menandakan suatu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita cinta kepada beliau dan wajib kita selalu menyebut nama beliau. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan seluruh utusan. Bukan dari bangsa manusia saja, bukan bangsa jin saja, tapi seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusannya. Ada satu sahabat, para kiai, para habaib bertanya kepada beliau. Namanya Maisarah Al-Faraj. Ya Rasul, mata kunta nabiyan ya Rasul? Sejak kapan kau diangkat seorang nabi ya Rasul? Coba. Rasulullah ditanya begitu. Mata kunta nabiyan ya Rasul? Sejak kapan kau diangkat seorang nabi ya Rasul? Rasulullah menjawab, wa Adam bainar ruhi wal jasad. Sejak Nabi Adam dijadikan di antara roh dan jasad, saya sudah diangkat seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah. Jadi beliau sebelum lahir ke dunia
sudah diangkat seorang nabi. Ada riwayat lain yang mengatakan ana awalul anbiya'i khalqan wa akhiruhum ba'san. Dalam satu riwayat, saya pertama kali seorang nabi yang diciptakan oleh Allah, wa akhirum ba'san, dan akhir para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sebelum Nabi Adam diangkat menjadi seorang nabi, Rasulullah sudah diangkat seorang nabi. Wa akhiruhum ba'san, dan beliau akhir daripada para nabi. Saya pernah bertanya ya Sayyidi kepada alim ulama di Madura waktu multaqo Triwulan. Ya Kiai, ada Triwulan Madura, Sampang, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Madura. Ini multaqo tiap 3 bulan sekali bertemu, khusus santrinya Abu Yah Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik yang mondok di Mekah. Salah satunya saya Sayyidi, walaupun jelek-jelek kayak begini, santrinya Abu Yah ini. Saya bertanya kepada beliau karena membahas tafsir tentang khalifah-khalifah. Saya mau bertanya, yang waktu itu Kiai Ali Karar yang menjadi yang mengetuai Triwulan. Ya Kiai, saya mau bertanya, sebelum Nabi Adam menjadi khalifah di permukaan bumi, ada khalifah sebelum Nabi Adam. Jadi sebelum Nabi Adam dijadikan khalifah di permukaan bumi, ada seorang khalifah di permukaan bumi ini sebelum Nabi Adam. Namanya Abul Jan. Ada di tafsir Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, Habib. Abul Jan dan keturunannya. Saya bertanya kepada beliau, ya Kiai, apakah Abul Jan dengan keturunannya masih keutusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Kiai? Iya. Masih keutusannya Rasulullah. Jadi Rasulullah masih diutus untuk itu. Sebelum Nabi Adam jadi khalifah, Abul Jan yang jadi khalifah di permukaan bumi ini. Karena Abul Jan melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, bertumpahan darah, maka dianggap Abul Jan dan anak cucunya tidak kuat menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Maka Nabi Adam lah yang diangkat menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Para hadirin hadirat, para habaib yang kami muliakan, para kiai, para ustadz, ustadzah, syarifah, juga yang hadir di kesempatan pagi ini yang kami muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan namanya selalu disebut beriringan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap syahadat dan setiap kalimat salat dan setiap kumandang adzan beriringan selalu dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu bukti, suatu tanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia, lebih agung sifatnya, makamnya, kedudukannya dengan nabi-nabi yang lain. Karena beliau mempunyai sikam syafaat, ada di tafsir Haziatus Sawi. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asak rabbuka maqaman mahmuda. Di situ di tafsir Haziatus Sawi mengatakan maqaman mahmuda maqamus syafaah bi faslil qada. Maqam syafaat. Beliau mempunyai maqam syafaat. Juga beliau mempunyai maqam mahmudah. Juga beliau mempunyai maqam uswatun hasanah. Juga beliau mempunyai maqam munajat fi Isra wal Mi'raj. Maqamul munajat, beliau bertatapan muka dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung bicara langsung dengan Subhanahu wa taala. Beliau yang punya makom di antara satu-satunya para nabi seluruh dunia ini. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita wajib bangga sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita yang lebih mulianya umat. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berkata, antum tuwaffuna sab'ina ummatan wa antum khairuha wa aqruha wa akramuha Allahu azza wa jalla. Kita ini lebih mulia daripada 70 umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70 umat sebelum umatnya Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti umat yang 70 sebelum umat Nabi Muhammad. Satu contoh. Kita salat berjamaah, man sallal jamaah, man sallal isya bil jamaati fa ka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah seperti salat sunat setengah malam pahalanya. Lain yang 27 lain. Wa kana fi dhimmihi minal isya ila subhi. Dan orang yang salat isya berada di dalam tanggungan dan peliharaan Allah mulai dari salat isya sampai salat subuh. Inilah umatnya Nabi Muhammad. Ada juga dalam hadis dijelaskan, man sallal subha bil jamaati fa ka'annama sallal laila kullahu. Barang siapa yang salat subuh berjamaah sama dengan salat sunat semalam suntuk pahalanya. Lain dengan pahala yang 27. Dan itu berada dalam tanggungan Allah dari subuh sampai ke malam. Dilindungi oleh Allah dari segala bencana, dari segala bala, dari segala bentuk sihir manusia, jin dan segala-galanya. Itu bagi orang yang salat subuh saja. Itulah kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun melaksanakan satu kebaikan, tapi Allah Ta'ala angkat umatnya Nabi Muhammad sampai Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, innallaha yudha'ifu lima yasha. Jadi satu kebaikan sampai tidak terhitung, hanya Allah yang tahu hitungan pahalanya. Itulah satu kemuliaan, satu kehormatan, satu kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada kitab ya Sayyidi, karangannya Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki, Khasaisul Muhammadiyah, Ummatul Muhammadiyah, karangannya beliau. Di situ dijelaskan, wa minhum man dakhala ila an-nar wa minhum man dakhala al-jannah birahmatihi. Ada dua orang yang masuk ke surga. Wa minhum man dakhala ila al-jannata birahmatihi wa fadlihi. Satu, orang yang masuk ke surga karena rahmatnya Allah dan karena bentuk kasih sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Di situ dia orang yang masuk bi fadlihi wa karamatihi wa mannihi wa rahmati, itu pantas secara logika, hitung-hitungannya pantas masuk surga. Seperti siapa? Seperti ummatul mutaqaddimin, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in at-tabi'in,
para ulama mujtahidin, para ulama mutaqaddimin, dan ulama salafus saleh, dan orang-orang yang saleh yang pantas menurut logika masuk ke surganya Allah sebab amalnya. Tapi semuanya karena birahmatihi. Yang kedua, wa minhum man dakhala ilal jannah bi syafaati Rasulillah. Yang kedua, masuk ke surganya Allah dengan syafaatnya Rasulullah, pertolongannya Rasulullah. Karena Rasulullah selalu memberi pertolongan kepada umatnya. Sebelum umatnya semua masuk ke surga, Rasulullah masih menunggu orang yang ada di dalam neraka, tapi itu umatnya Rasulullah, masih ditunggu oleh Rasulullah. Ini Rasulullah. Ya Sayyidi, ada satu keterangan di dalam kitab Allamatul Zarqani. Ingat, karangannya Ibnu Hajar Al-Qasqalani, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ali Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Fathul Bari, sahihnya syarah dari Sahih Bukhari. Ini Al-Asqalaninya, Allamatul Zarqani. Karangannya itu Ibnu Hajar Al-Qasqalani. Ibnu Hajar, ada Ibnu Hajar Al-Qasqalani, Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Hitami. Ya kan? Sarahnya yang menyarahin kitab Idhaqun Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi. Bukan Imam Nawawi Banten, bukan. Abi Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, itu lain. Ini di dalam kitab Allamatul Zarqani saya hatam dengan Syekhna Syekh Ahmad Jabir Jubran dulu. Insyaallah. Al-Allamah Syekhna Syekh Ahmad Jabir Jubran guru saya. Waktu saya sudah sampai ke Mekah tahun 95. Tidak mengaji 1 tahun, nunggu haji. 96 saya belajar. Masuk ke situ sudah separuh. Sudah 6 jilidnya sudah hatam, 6 jilidnya belum. Di situ ada cerita. Siti Khadijah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana Rasulullah tahu bahwa umatnya Rasulullah ini keluar dari kuburan? Padahal tanah ini semua orang Kristen, orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Protestan, Buddha, Hindu, Islam dikubur di bumi yang satu. Bagaimana tahu ya Rasul bahwa umatnya Rasulullah bangun dari kuburan?" Karena umatnya Rasulullah ada 2, ya kan? Ada umatul da'awah, ada umatul ijabah. Adapun umatul da'awah seperti umat-umat orang kafir yang diajak iman oleh Allah Rasulullah, yang diajak iman kepada Allah, diajak iman kepada Rasulullah, diajak iman kepada Al-Quran, diajak iman kepada hari kiamat. Mereka tidak mau, tetap iman kepada selain Allah dan tetap iman kepada selain Nabi Muhammad utusan Allah. Itu dinamakan umatul ijabah. Umatul da'awah. Anapun umatul ijabah, umat yang dicintai oleh Rasulullah dan umat itu cinta kepada beliau. Seperti kita ini dinamakan umatul ijabah. Apa kata Siti Aisyah? "Ya Rasulullah, bagaimana tahu bahwa umatnya keluar dari bumi ini?" Di dalam kitab Allamatul Zarqani, Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah, saya tahu umatku keluar dari bumi ini besok. Mukanya ghurrul muhajjalin, mukanya berseri-seri seperti bulan tanggal 15. Bi atharil wudu' fid dunya, lampatnya wudu di dunia.
Atharil wudu fid dunya. Bekas-bekas wudu di dunia ini besok bersinar seperti bulan tanggal 15 ketika bangun dari kuburan. Tahu bahwa Rasulullah itu umatku sudah bangkit dari kuburan. Bertanya lagi Siti Aisyah, ya Rasul, bagaimana ya Rasul? Rasulullah tahu bahwa umatnya Rasulullah masuk dalam neraka. Karena masuk ke dalam neraka jahanam, kumpul di situ dengan orang kafir, Yahudi, Nasrani, semuanya kumpul di situ. Orang Islam yang maksiat sebelum tobat kepada Allah kumpul di situ. Bagaimana Rasulullah tahu bahwa umatnya masuk dalam neraka? Apa kata Rasul? Ya Aisyah, saya tahu umatku masuk dalam neraka bahwa anggota sholat yang 7 tidak dimakan oleh api neraka. Anggota sholat yang 7 tidak dimakan oleh api neraka. Maka saya tahu bahwa umatku masuk neraka karena mereka maksiat kepada Allah sebelum bertobat, dicabut nyawanya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka bi'adlihi, dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Ditanya lagi sama Siti Aisyah, beliau mukthirin ya Sayyidi. Kalau sekarang alamah dia, karena di makomnya para sahabat Siti Aisyah ya mukthirin lah. Meriwayatkan hadis lebih dari 100.000 hadis. Orangnya cerdik, pintar, cantik lagi. Lain dengan Aisyah yang di sini. Ada di belakang Aisyah. Lanjut. Ditanya oleh Siti Aisyah, bertanya kepada beliau, ya Rasul, iya kalau orang itu yang sholat. Kalau yang tidak sholat sama sekali ya Rasul, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, tapi orang itu tidak pernah sholat sama sekali, tapi mati dalam keadaan iman dan Islam. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, sebelum pintu api neraka ditutup oleh malaikat Malik, ada yang di dasar neraka itu berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dasar neraka. Hei malaikat Malik, kata Rasulullah, jangan ditutup dulu. Ada apa ya Rasul? Ada umatku yang masih tertinggal di dasar neraka jahanam. Rasulullah mendengar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam satu riwayat, tangannya Rasulullah, mari, dari mana kau? Dari Amuntai. Ya Rasul, dari mana? Dari Amuntai. Dari mana? Dari Amuntai. Dari mana? Dari Madura. Dari mana? Semuanya. Setelah ada di atas, tunggu dulu, dilihat sama Rasulullah di bawah, sudah tidak ada lagi umatnya yang tertinggal di bawah. Malaikat Malik dipanggil, hai malaikat Malik, ya Rasul, sudah tidak ada umatku yang tertinggal di bawah. Sekarang tutup pintunya api neraka. Dalam Al-Quran dijelaskan, alaihim narum muqsadah.
Bagi ahli neraka, narun muqsadah, api yang tertutup rapat. Hawa yang dari luar tidak masuk ke dalam, hawa yang dari dalam tidak bisa keluar. Tertutup rapat. Setelah itu semua bersama Rasulullah mari mandi dulu di Hud. Ada taman di situ khusus Rasulullah dan umatnya. Setelah mandi di Hud, di taman itu keluarnya dari Hud, Masya Allah, ganteng lagi, emsen lagi, cakep lagi, seperti umurnya Nabi Allah Isa 33. Lalu Rasulullah berserta mereka masuk ke surga. Terakhir beliau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masih sayang dan cinta kepada umatnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian para hadirin hadirat sekalian, kita sayang kepada Rasulullah, insya Allah besok sayang Rasulullah kepada kita. Ada satu kitab, dulu saya pernah dikasih kitab waktu belajar di Abuya, Ihtifal bil Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ada ihtifal bisanah, bisyahr, bil usbu, bil yaum atau bil lahdah. Di situ ada keterangan, kalau tidak keliru ini, Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Ibnu Nasir Ad-Dimashqi. Beliau nadom di dalam kitabnya, idza kana hadza kafirun ja'a dimuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaum itsnin daiman yukhaffifu anhu lisururi bi ahmad. Fama dhannul abdul ladzi kana tulu umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhid. Itu nadomnya Imam Al-Hafidh Syamsuddin Ibnu Nasir Ad-Dimashqi. Idza kana hadza kafirun ja'a dimmu tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Itu menerangkan kisah Abu Lahab. Abu Lahab, saudara, ketika Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, dalam riwayat bukan hari Senin, dalam riwayat Lailatul Itsnin, lahirnya Rasulullah. Ketika hamba sahayanya namanya Suwaibah memberi kabar kepada Abu Lahab bahwa Abdullah Siti Aminah sekarang melahirkan putra yang namanya Ahmad. Dengar itu Abu Lahab gembira sekali, karena punya ponakan seorang laki-laki. Gembira Abu Lahab. Waktu kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya gembira saja Abu Lahab atas kelahirannya Rasulullah, maka ata annahu fi yaum itsnin daiman yukhaffifu anhu lisururi bi ahmad. Setiap hari Senin Abu Lahab tidak disiksa di dalam neraka. Setiap hari Senin Abu Lahab tidak disiksa di dalam neraka. Kenapa? Cuma bahagia atas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abuya Walidina Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki pernah mengatakan, setiap hari Senin Abu Lahab ini diberikan minum dari telunjuk tangannya ini. Minum dari air yang keluar dari telunjuk tangan yang kanan setiap hari Senin, tapi tetap dalam neraka dan tidak disiksa setiap hari Senin. Kenapa? Karena karena Abu Lahab cinta kepada Rasulullah waktu Rasulullah lahir ke permukaan bumi.
Itu saja. Karena senang Rasulullah lahir ke permukaan bumi. Itu saja. Abu Lahab tidak disiksa di dalam neraka setiap hari Senin. Famaddannu bil abdilladzi kana tul umruhu bihamada masruran wa mata muhada. Bagaimana kata Al-Imam Syamsuddin Ibn Nasir Ad-Dimashqi, kalau umatnya Rasulullah cinta kepada beliau, rindu kepada beliau, sayang kepada beliau, selalu melaksanakan sunnah-sunnah beliau dan mati dalam keadaan tauhid, bagaimana? Itu saja. Abu Lahab cuma senang atas kelahirannya Rasulullah, tidak disiksa dalam neraka. Apalagi umatnya yang senang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Siapa saya itu? Saibul Hajah. Pak siapa Saibul Hajahnya? Hah? Sugia Muhammad Sugianor. Semoga beliau sekeluarga oleh Allah Subhanahu wa taala dicintain oleh Allah dan mendapat ridhonya Allah dan mendapat berkahnya Rasulullah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang berada di sini juga begitu adanya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu nabi yang sangat cinta kepada umatnya, yang sangat sayang kepada umatnya. Sampai Siti Aisyah bertanya kepada beliau, "Ya Rasul, bagaimana Rasulullah besok bisa bertemu dengan umatnya?" Coba ya Siti Aisyah ini pertanyaannya di luar logika. Kalau Rasulullah bisa menjawab, kalau kita tidak bisa menjawab. "Ya Rasul, bagaimana Rasulullah besok jumpa dengan umatnya dan umatnya bisa bertemu dengan Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, aku tunggu umatku besok di mizan, di timbangan. Besok saya tunggu umatku di timbangan. Karena umatnya Nabi Muhammad besok semua datang ke timbangan. Ditimbang amal baiknya dan amal bagusnya. Kalau amal baiknya lebih satu saja, masuk ke dalam surga. Kalau amal buruknya lebih satu saja, masuk ke dalam neraka." Sekarang pertanyaannya, kalau amal baiknya dan amal buruknya sama-sama, di mana ini? Ada jawaban dalam tafsir Hasyatus Sawi, orang itu ditempatkan di A'raf. Kalau amal baiknya dan amal buruknya sama, maka orang itu besok ada tempat di A'raf, di antara surga dan neraka. Tidak ke surga dan tidak ke neraka. Siapa isinya di dalam? Anaknya orang kafir yang meninggal sebelum balik, ada di A'raf. Siapa lagi yang di situ? Orang yang berangkat perang fi sabilillah tapi tidak minta izin kepada bapaknya, mati di dalam ma'rakah medan perang. Itu ada di A'raf. Juga siapa yang tinggal di situ? Orang yang cinta kepada ibunya tapi tidak sayang kepada bapaknya. Sebaliknya, cinta kepada bapaknya tapi tidak sayang kepada ibunya. Besok orang itu ada di A'raf. Lalu Rasulullah Siti Aisyah, "Saya tunggu di mizan umatku besok." Ada cerita di dalam kitab Durratun Nasihin, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan ke neraka. Nabi Adam berkata, "Ya Muhammad, umatmu itu diberangkatkan ke neraka." Nabi Muhammad tercengang,
langsung mengejar umatnya itu. Hai malaikat, malaikat tunggu. Ada apa umatku ini? Umatmu Nabi Muhammad catatannya lebih banyak amal buruknya daripada amal baiknya. Di mana? Dikasih tahu sama malaikat. Coba kembali lagi ke timbangan. Kembali lagi ke timbangan. Ditimbang umat itu lebih berat ke sebelah kiri. Akhirnya Rasulullah mengeluarkan satu kertas dari sakunya, dimasukkan ke apa? Ke piring timbangan yang sebelah kanan. Ayo malaikat timbang lagi. Setelah ditimbang, orang itu lebih berat ke kanan. Kenapa? Setelah ditanya, waktu hidup di dunia, beliau sering baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah istimewaannya salawat Sayyidi. Pernah Nabi Allah Khidir alaihissalam dalam situ riwayat bertanya kepada para nabi, sa'altu jami'il anbiya fa kaifa yuktabul abdu minas su'ada wa qad sabaqa annahu minal ashqiya. Bagaimana seorang hamba sudah dicatat seorang yang beruntung masuk surga, padahal sudah sejak dulu orang itu sudah termaktub, sudah tercatat bahwa orang itu adalah orang yang celaka, ahli neraka. Bagaimana sekarang dicatat menjadi hamba yang beruntung? Fasakata jami'al anbiya wa lam yujibni ahadun. Semua para nabi terdiam. Tidak satu pun menjawab pertanyaan Nabi Khidir alaihissalam. Sa'altu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Khidir bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya Rasul, seorang hamba dicatat orang yang beruntung masuk surga, padahal jauh sebelumnya hamba itu sudah dicatat menjadi orang yang celaka dan ahli neraka. Kok sekarang berubah menjadi orang yang beruntung? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yakunu dzalika ya Khidir bis salati alaihi. Orang itu menjadi orang yang beruntung dari orang yang celaka karena orang itu sering baca salawat kepada aku. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya Sayyidi. Ajib. Salawat. Di dalam kitab Khasaisul Muhammadiyah saya buka tentang fawaidus salawat. Ada kalau tidak keliru 38 faedah. Kalau dibuka sekarang mungkin asar selesai ini. Tidak usah lah ya. Tidak selesai ini ceramah ini. Hah? Mau dibuka sekarang? Janganlah. Ini Pak Kiai sudah berpeluh ini. Ada Ibnu Atta As-Sakandari mengatakan, idza fatahul qiyam wasyam falyasghil nafsahu salatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu kalau waktu malam tidak bangun malam, karena tidak seluruh umatnya Nabi Muhammad ini punya makom bangun malam. Walaupun para kiai, walaupun para habaib, walaupun para habaib, tidak semuanya orang itu bangun malam dan sujud di tengah malam. Ya habaib, tidak semuanya. Karena orang yang sujud tengah malam, qiyamul lail, itu punya makom. Punya makom. Hatta para kiai, hatta keturunannya para kiai, hatta para habaib, hatta keturunannya para habaib, tidak semuanya
orang yang istiqomah salat malam. Banyak yang tidak istiqomah. Kenapa? Karena orang yang salat malam punya makom. Di antaranya makom mahmud. Bagi Nabi Muhammad wajib salat malam, tapi bagi umatnya adalah salat sunat tambahan. Tapi di dalam itu ada makom yang masuk ke makom mahmudah di antara umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama dalam tafsir mengatakan orang yang istiqomah salat malam kada bisolihin wa kada bi ahlil jannah. Orang yang bangun tengah malam, sujud tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti kelakuannya ahli surga dan kelakuannya orang-orang yang soleh. Maka ulama menafsirkan orang yang bangun tengah malam masuk ke maqam mahmudah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, Ibnu Atha As-Sakandari mengatakan, kamu mengerjakan perbuatan amal baiknya selama hidupnya dan baca selawat satu saja kepada Rasulullah, maka selawat satu ini kalau ditimbang besok di hadapan Allah lebih banyak dari amal yang dikerjakan selama hidupnya. Itu selawat satu. Apalagi umatnya Nabi Muhammad membaca selawat lebih dari satu. Itulah saudara-saudara sekalian. Kenapa faedahnya selawat kepada Rasulullah? Fa innaka tusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qudri was'ika. Kalau kita baca selawat kepada Rasulullah, ini kadar apa? Kelowongannya saja. Kalau waktu ribut atau waktu sempit atau waktu tidak baca selawat, alangkah biqadri was'ika, waktu yang longgar saja kita baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala yusalli alaihi biqadri rububiyatika. Kalau Allah baca selawat kepada Nabi Muhammad biqadri rububiyatika, dengan sifat ketuhanan. Ada di dalam kitab Khasaisuddin ya Sayyidi, salawat kita dan salawat Allah itu lain. Salawat kita kepada Nabi Muhammad dan salawat Allah kepada Nabi Muhammad itu lain. Salawat kita kepada Nabi Muhammad doaun, doa, harapan, memohon berkah dan memohon syafaat dari Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doaun ini salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sana'un wa tasrifun. Dia memuja Rasulullah dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perbedaan salawat kita kepada Rasul dan salawat salat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup karena ada Habib Ali ini yang mau meneruskan. Sebenarnya banyak yang saya ungkapkan, namun waktunya mungkin takut duhur ya Habib ya. Jam berapa duhur itu kan? Hampir duhur. Kiranya cukup sekian dulu dari kami. Semoga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad
yang dicintai oleh Allah, yang Rasulullah cinta kepada kita, dan insya Allah besok kita diberi syafaat oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Karena syafaat tidak berlaku kepada orang yang soleh, syafaat berlaku kepada orang yang berdosa. Siapa? Seperti kita ini, ya kan? Seperti kita ini. Syafaatnya Rasulullah tidak berlaku kepada umat yang salafus soleh, tidak berlaku, karena beliau amalnya sudah banyak. Berlakunya syafaat kepada kita ini yang pendosa, yang selalu setiap hari setiap malamnya mengerjakan dosa kepada Allah, tapi kita tidak putus asa rahmat dan maghfirahnya Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada kesempatan hari ini, syarifah dan ustadzah dan hadirin semuanya, semoga mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekiranya cukup sekian dulu dari kami. Apabila ada khilafan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib, para alim ulama, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berhubung waktu salat zuhur kurang lebih 30 menit lagi, untuk tausiah kedua kami mohonkan kepada tetamu kita yang mulia Al-Habib Faiz bin Alwi Al-Kaf dari Jambi, kemudian dilanjutkan dengan penutup pembacaan doa oleh yang mulia guru kita Muallim Dr. K. Haji Sabar Afandi. Kepada Sayyidul Habib, tafadhal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang sama-sama kami cintai dan kami hormati para habaib, para tuan-tuan guru yang ada di hadapan Al-Fakir, yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya, ikhtisaran lil waqt, menghemat waktu, kesana sebentar lagi akan masuk waktu zuhur. Yang mudah-mudahan kita semua tidaklah keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita. Yang tadinya sakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya, yang tadinya sempit diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufiknya dan mana dengan inayahnya kita dapat berkumpul untuk menghadiri majlis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana 1400 tahun yang lalu ketika kita tidak tahu siapa itu Nabi Muhammad, maka cukup langkahkan kaki pergi ke Masjid Nabi, maka di situ kita akan tahu siapa Nabi Muhammad. 1400 tahun yang lalu, kalau kita rindu, kangen dengan Nabi Muhammad, cukup langkahkan kaki kita ke Masjid Nabi, maka di situ kita bisa jumpa, bisa lepas rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas 1400 tahun setelah beliau wafat, ketika kita ingin mengetahui bagaimana karakteristik Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya beliau, di mana lagi dan di mana bukan kalau bukan di majelis seperti ini. Makanya dengan hadirnya kita di majelis seperti ini, kita akan mengetahui bagaimana karakteristik beliau, bagaimana akhlak-akhlak beliau yang luar biasa. Akhlak beliau diantaranya ketika beliau mempunyai hutang dengan seorang Yahudi. Akhlak Nabi Muhammad dengan orang Yahudi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminjam hutang, meminjam uang dengan salah seorang Yahudi dengan tempo waktu tertentu. Akhirnya Nabi bilang, ana pinjam uang dengan tempo waktu 3 bulan. Ini utang belum jatuh tempo. Ini utang belum jatuh tempo, sudah ditagih sama orang Yahudi. Ditagih dengan cara kasar lagi. Ya Muhammad, bayar utangmu. Engkau ini Banu Muthalib terkenal sebagai orang yang susah bayar utang. Ini utang belum jatuh tempo. Kalau jatuh tempo pasti Nabi bayar. Nabi Al-Amin, orang yang amanah. Kalau misalkan tempo waktu 3 bulan, beliau akan bayar dalam waktu 3 bulan. Ini belum jatuh tempo sudah ditagih sama orang Yahudi. Akhirnya pas Nabi didatangi orang Yahudi, dicekek Nabi, dikatakan bayar utang ya Rasulullah.
engkau ini Banu Muthalib terkenal sebagai orang yang susah bayar hutang. Di sini di hadapan Rasulullah ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman. Melihat hal tersebut Sayyidina Umar sangat marah sampai mengeluarkan pisau. Yahudi, engkau tidak ada adab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimarahi oleh Sayyidina Umar, digertak sama Sayyidina Umar, akhirnya dilerai sama Rasulullah. Umar, sini engkau. Diajak Rasulullah ke ruangan kosong. Apa kata Rasulullah? Jangan engkau marahin dia, jangan engkau gertak dia. Ini bayarin utang ana dengan Yahudi tersebut, walaupun belum jatuh tempo, bayarin. Ini utang ana, dan ini 2 sok tambahan hadiah untuknya. Kenapa? Karena engkau sudah marahin dia, karena engkau sudah gertak dia. Ini hadiah dariku untuk Yahudi tersebut, karena engkau sudah marahin dia, karena engkau sudah gertak dia. Bayangin, orang yang marahin Nabi Muhammad, orang yang gertak Nabi Muhammad, dikasih hadiah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Sayyidina Umar membayarkan hutang Yahudi tersebut, apa kata Sayyidina Umar? Ini Yahudi, hutangnya Rasulullah, dan ini 2 sok hadiah daripada Rasulullah untukmu. Sebagai ganti aku telah memarahimu tadi. Lalu apa kata Yahudi tersebut? Ya Umar, sungguh aku hanya ingin menguji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena aku sudah melihat di kitab Taurat semua akhlak terpuji itu ada di dalam diri Nabi Muhammad, kecuali satu sifat yang mau aku pastikan apakah ini benar ada di dalam diri Nabi Muhammad. Apa satu sifat itu? Nabi Muhammad tidaklah membalas keburukan dengan keburukan. Nabi Muhammad membalas keburukan dengan kebaikan. Ini satu sifat mau aku pastikan apakah benar ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aku menguji, dan sungguh aku telah melihat satu sifat tersebut. Aku menyaksikannya langsung. Karena itu aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islam berkat akhlak Nabi Muhammad, masuk Islam berkat etikanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngaku cinta sama beliau kalau tidak meneladani beliau. Jangan ngaku cinta, jangan yahanu cinta sama Nabi Muhammad kalau tidak mengikuti apa yang dianjurkan beliau, apa yang disunahkan beliau. Nabi Muhammad menganjurkan kalau sholat 5 waktu pakai siwak. Berapa banyak orang yang di sini yang bawa siwak? Gak ada. Ada 1-2 orang. Gak ada kan? Nabi Muhammad nyuruh pakai siwak kalau sholat. Cinta Nabi Muhammad, gak pakai siwak sholat. Bahkan di dalam kitab Ad-Durrarul Mansurah fi Sunnanil Mahjurah, kitab yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah yang banyak dilalaikan oleh orang, di antaranya apa? Siwak. Nabi nganjurin kalau sholat pakai siwak. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholah wa fi riwayatin inda kulli wudu. Ada yang sholat pakai siwak. Dalam satu shaf paling 2-3 orang ngaku cinta sama Nabi Muhammad, gak ngikutin Nabi Muhammad. Yahanu ini namanya. Kalau bahasa jamaahnya tuh yahanu. Nabi Muhammad ngajarin kalau kencing itu duduk, jangan berdiri. Ngaku cinta sama Nabi Muhammad, kencing berdiri. Ikutin aja, Nabi bilang kencing duduk. Pasti ada hikmahnya, dan ternyata benar ada hikmahnya. Para ahli medis, para dokter sudah meneliti. Ternyata kalau orang kencing berdiri, Pak ya, orang kalau kencing berdiri itu air kemihnya, air kencingnya masih menyisahkan sangat banyak di saluran kandung kemih. Jadi kalau orang kencing berdiri pasti air kencingnya masih banyak sisa di saluran kemihnya. Sehingga kalau orang kencing berdiri dan masih menyisahkan banyak kencing di saluran kandung kemihnya, otomatis orang tersebut akan terkena penyakit prostat. Apa penyakit prostat? Susah buang air kecil, atau bisa buang air kecil cuman nyeri. Baru muda sudah kena prostat. Sebab apa? Sebab kencing berdiri, tidak ikut sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bahaya kencing berdiri juga, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli medis. Orang kalau kencing berdiri itu, Pak, urat halus di sekitar kemaluannya bakal ngendor.
Sehingga kalau urat-urat halus di sekitar kemaluan sudah kendor, cepat lemah syahwat. Baru muda sudah cepat keluar. Kan tidak gentle. Ya, sebab apa? Sebab tidak ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi nganjurin minum duduk, jangan berdiri, ikutin. Nabi nganjurin minum duduk, bukan berdiri, ikutin. Pasti ada hikmah, dan ternyata benar ada hikmah. Para dokter meneliti, ternyata orang kalau minum dalam keadaan berdiri, kerongkongannya akan mengalami penyempitan. Otomatis kalau kerongkongannya mengalami penyempitan, makanan yang dikonsumsi itu tidak bisa dicerna secara baik. Kalau makanan yang dikonsumsi tidak bisa dicerna dengan baik, gara-gara minum berdiri, otomatis perutnya bakal kembung. Perutnya bakal kembung. Sedang tidak pergi kemana-mana. Di mobil tok, tidak ada masuk angin. Kok perut kembung? Minum tol angin tidak mempan. Ternyata gara-gara minum berdiri. Tidak ikut sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di antara bahaya juga Pak, kalau minum berdiri itu, ketika orang minum berdiri, air minum yang dikonsumsinya langsung masuk ke perut bagian bawah, tanpa difilter, tanpa disaring. Orang Pak, kalau minum berdiri air minum yang dikonsumsinya langsung masuk ke perut bagian bawah, tidak disaring lagi. Sehingga air minum yang dikonsumsi tidak disaring lagi, otomatis kotoran yang ada di air minum tersebut bakal numpuk di ginjal. Nah, otomatis karena air minum yang dimasukkan ini tidak disaring, kotoran dari air minum tersebut bakal numpuk di ginjal. Sehingga apa? Baru muda sudah kena penyakit ginjal. Baru umur 18 tahun sudah kena penyakit ginjal. Kenapa? Tidak ikut sunnah Nabi. Minum berdiri sambil lari lagi. Bayangin, inilah bahayanya ketika seorang tidak mengikuti sunnah Nabi. Ikutin, Nabi nganjurin minum duduk, pasti sehat. Makanya para ulama mengatakan kalau ikut Nabi pasti sehat, sehat dunia maupun sehat akhirat, tidak bakal rugi. Nabi nganjurin kalau puasa, Nabi nganjurin Pak, kalau kita buka puasa, yang pertama kali dimakan tuh apa? Itik, kurma, ya benar. Bukan itik Pak. Nabi menganjurkan yang pertama kali dimakan ketika buka puasa apa? Bukan itik, bukan talang, bukan ikan gabus, tapi apa? Kurma. Kenapa Nabi nyuruh kurma? Kenapa ada itik? Oh beb, di zaman Nabi kan belum ada itik, cuman ada di Amuntai. Ya, bukan gitu alasannya. Bukan gitu alasannya. Di zaman Nabi sudah ada daging. Kenapa Nabi tidak makan daging? Kenapa Nabi makan kurma? Ya, padahal banyak. Kenapa Nabi tidak makan roti? Ya, kenapa harus kurma sih? Ada apa? Kenapa Nabi nyuruh makan kurma? Itu ada hikmahnya. Ikutin. Nabi nyuruh makan kurma. Jangan tidak ikutin. Jangan buka puasa langsung makan talang. Jangan buka puasa langsung makan itik. Jangan. Ikutin Nabi. Nabi bilang suruh makan kurma. Ada hikmahnya Pak. Dokter baru meneliti. Baru-baru ini dokter meneliti. Nabi sudah ngomong 1400 tahun yang lalu. Apa kata para dokter? Di dalam buah kurma Pak ya, ada zat glukosa. Yang fungsi daripada zat glukosa itu untuk menetralisi lambung yang mengkerucut. Jadi Pak ya, kita kalau puasa 12 jam kita tidak makan. 12 jam atau 13 jam kita tidak makan. Karena lambung kita nih biasanya makan talang, makan itik, minum mixu dan segala macamnya. Selama 12 jam tidak makan. Gara-gara tidak makan, tidak minum, akhirnya mengkerucut. Ya. Nah, kalau lambung kita lagi mengkerucut, langsung kita masukin talang, masukin gabus, masukin itik, rusak lambung kita. Itulah baru muda sudah kena penyakit lambung. Sebab apa? Tidak ikut sunnah Nabi. Makanya Nabi nganjurin makan kurma, karena di dalam kurma ada zat glukosa. Yang mana zat glukosa itu fungsinya untuk menetralisir lambung yang mengkerucut. Nah, fungsi daripada zat glukosa untuk menetralisir lambung yang mengkerucut. Sehingga ketika seorang makan kurma, lambungnya akan dinetralkan lagi sama zat glukosa tadi.
Nah, karena zat glukosa itu jalannya pelan, dipercepat oleh air putih. Makanya Nabi setelah makan kurma minum apa? Minum air putih, bukan minum mixu. Ya, makanya untuk mempercepat jalannya glukosa tadi, Nabi minum air putih. Nah, setelah Nabi minum air putih, Nabi sholat maghrib dulu. Kenapa Nabi sholat maghrib? Karena Nabi ngasih waktu lambungnya untuk netral lagi. Nabi ngasih waktu ke lambungnya untuk normal lagi. Sehingga kalau lambung sudah normal, baru siap untuk makan nasi, baru siap untuk makan itik. Sehingga lambung kita tidak rusak, Pak. Makanya ikutin sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti sehat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik dan inayah kepada kita, sehingga kita dimudahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kita dari majlis ini kecuali dosa kita sudah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wa shallillahumma bijalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyah wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Muallim Kiai Haji Sabran Afandi kami mohonkan untuk membacakan doa selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiyanni ahli kuliyatin salihatin al-fatihah. Sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sallam. Sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa Sayyidil wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa an jamil muslimin wal muslimat ya Rabb. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di sini, maka besok kumpulkan kami dengan kekasih kami Nabi Muhammad di dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balagh sidana wa qila Muhammad ya wasim. Ya Rabbi bil Mustafa Muhammad ya wasim. Allahumma salli abdallah salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa midada kalimat kullama dhakaraka dhakirun wa barik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhir doa tadi maka berakhir seluruh rangkaian acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gedung Aneka Guna pada hari ini. Atas nama keluarga besar Bapak Rahmadi Sugianur mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga seluruh orang-orang yang telah membantu berkhidmah dalam acara ini. Semoga ini adalah suatu jalan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan atas nama penyampai acara, ulun menghaturkan ampun dan maaf sekiranya terdapat kekurangan, kekhilafan atau hal-hal yang tidak pada tempatnya. Selamat dan bertemu kembali dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi tahun depan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami sampaikan undangan dari Bapak Haji Sulaiman Elsa, resepsi pernikahan anak beliau pada hari Jumat 20 Oktober dilaksanakan pada hari Jumat 20 Oktober dan resepsi perkawinan pada tanggal 21 Oktober yakni pada tepatnya hari Minggu. Kepada para habaib, para ulama juga seluruh pian yang mendengar kami sarwani. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.